Pagi selalu dimulai sama di gang sempit kampung kami. Bunyi sepeda motor tua yang menyalak, asap hangat dari warung kopi sebelah masjid, dan langkah Rudi yang ringan meski tubuhnya tak lagi muda. Rudi bukanlah pejabat atau orang kaya. Ia penjual telur ayam keliling, pekerjaan yang sederhana tapi penuh harga diri. Setiap hari, sebelum matahari benar-benar bangun, Rudi sudah menyiapkan karung-karung telur, memasukkan plastik-plastik kecil untuk pesanan, dan mengikat etalase kecil di belakang gerobak kayunya. Istri Rudi, Ida, kebalikannya lebih betah di rumah. Ida membuka dagangan es teh jumbo di teras. Sambil menyiapkan gula dan daun teh, ia selalu melambaikan tangan ketika suaminya lewat. Es teh Ida menjadi bunga desa, murah, manisnya pas, dan dinginnya menyejukkan setelah Rudi pulang dari keliling. Mereka bekerja seperti dua sisi koin, saling melengkapi, saling menguatkan. Rudi punya rutinitas yang sudah seperti napas. Ia mengayuh sepeda tua, berhenti di toko-toko kecil yang sudah jadi langganan sejak bertahun-tahun lalu. Warung pengecer di ujung gang, toko kelontong Pak Selamat, warung sayur Mbok Narti. Di setiap tempat ia menaruh telur di rak, menawarkan sisa dagangannya, mengobrol sebentar. Percakapan singkat itu adalah napas sosial, mengabarkan cuaca, membicarakan panen, menanyakan anak cucu. Kadang dagangan habis, kadang masih banyak. Semua tergantung cuaca, rejeki, dan sedikit keberuntungan. Cuaca panas, orang jarang masak telur, kadang beli sedikit. Rudi sering bercanda pada dirinya sendiri. Tapi Rudi tak pernah mengeluh panjang. Ia punya tujuan yang lebih besar dari lelahnya pagi. Sang anak Banu sedang kuliah. Setiap rupiah dari hasil keliling Rudi adalah investasi kecil untuk biaya kuliah, buku, dan makan di kontrakan jauh di kota. Banu bukan anak yang manja. Ia melihat kerja keras orang tuanya. Di rumah, ia sering membantu menulis nota pesanan, menyusun telur di kardus bekas, bahkan mengantar beberapa kali ketika waktunya libur. Namun hidup tetap berjalan, tugas, jadwal kuliah, dan ujian membuatnya jarang pulang. Rudi dan Ida merindukan suaranya, tetapi mereka sabar. Setiap pulang, mereka sediakan es teh jumbo gratis untuk pembicaraan panjang, kabar kuliah, harapan, dan rencana masa depan. Lambat laun, kebiasaan itu menumpuk jadi cerita. Di suatu sore, ketika hujan rintik turun setelah hari panas, Banu pulang membawa kabar. "Ayah, Bu, aku lulus semester ini kalau semua laporan diterima." Matanya berbinar tapi suaranya datar, seperti menahan kebahagiaan sampai ia yakin itu nyata. Rudi dan Ida saling pandang. Di antara tawa dan tangis kecil, ada rasa lega yang tak tertulis. Kerja keras mereka selama bertahun-tahun, bangun pagi sebelum ayam berkokok, semua itu tak sia-sia. Wisuda masih beberapa bulan lagi, tetapi pikiran Banu membuka pintu-pintu baru. Di sela perayaan kecil, ia mulai iseng mencoba sesuatu. Memotret telur-telur kemasan ibunya, menulis caption sederhana di media sosial, dan memasang nomor telepon. "Coba saja, siapa tahu ada yang beli," katanya sambil menaruh kardus telur di depan pintu. Awalnya pembelinya sedikit, teman kuliahnya, beberapa tetangga yang penasaran. Pesanan belum banyak, hanya 1-2 lusin. Tapi yang membuat Rudi tercengang bukan jumlahnya. Ia melihat cara Banu merapikan pesanan, menulis alamat, dan mengirim pesan sopan kepada pembeli. Ada tata cara baru dalam usaha lama mereka. Digitalisasi kecil yang membuat pekerjaan yang sudah biasa terasa seperti menemukan pintu baru. Hari demi hari, postingan Banu berkembang. Ia lebih rapi menata foto, telur tersusun rapi, kardus diberi label, dan selalu ada pesan singkat yang hangat. "Telur ayam kampung, segar setiap pagi, diantar langsung." Kata-kata itu sederhana, tapi jujur. Orang mulai percaya. Teman-teman Banu membagikan postingan. Pembeli dari luar kampung mulai menghubungi via chat. Rudi membaca pesan-pesan itu seperti membaca awan. Tidak bisa diraba, tapi tanda hujan rejeki mulai terlihat. Perubahan tidak instan, tapi terasa. Pesanan yang tadinya puluhan berubah menjadi ratusan. Rudi yang dulu berkeliling ke toko-toko setiap pagi, mulai merasakan ototnya lelah lebih lama. Umur tak bisa dibohongi. Suatu pagi, setelah mengantar telur ke pasar tradisional dan kembali dengan tangan pegal, Rudi duduk di teras sambil menyeruput es teh dari Ida. Ia menatap gerobak dan kemudian menatap anaknya yang sibuk menatap pesanan online di depan ponsel.
"Banu, kau yang atur saja, ayah istirahat dulu," katanya pelan. Bukan penolakan, bukan juga menyerah, hanya pengakuan bahwa roda hidup berubah bentuk. Banu menoleh, matanya berbinar antara lega dan khawatir. "Ayah, jangan. Ayah kan tahu cara berbicara dengan pelanggan. Ayah, jangan." Mereka tertawa lalu menangis sedikit. Itu air mata bahagia, air mata yang mengalir karena hidup yang menua tapi membuahkan sesuatu. Sejak itu, manajemen usaha sedikit demi sedikit berpindah tangan. Rudi masih bantu di dapur pagi, memastikan kualitas telur, memeriksa kebersihan kandang tetangga yang menjadi langganan telur, dan mengajarkan Banu cara menawar dengan pemasok. Ida tetap berjaga di warung es teh, tetapi sekarang ia juga membantu packing pesanan yang datang lewat online. Mereka bekerja bersama, generasi lama dan generasi baru, saling belajar dari satu sama lain. Perkembangan datang setahap demi setahap. Modal kecil yang didapat dari keuntungan penjualan keliling digunakan Banu untuk membeli kotak telur khusus, plastik pembungkus yang lebih rapi, dan tinta untuk mencetak label. Setiap perubahan kecil itu membuat pembeli lebih nyaman, kepercayaan berkembang menjadi kebiasaan membeli. Pesanan meningkat, jumlah pelanggan tetap bertambah, dan cerita kecil itu makin sering dibicarakan di warung kopi tetangga. Penjual telur yang dulu lewat pagi-pagi sekarang sudah punya banyak orderan lewat online. Suatu sore saat matahari menyentuh ujung genting, Banu mengira-ngarang. Kalau pesanan semakin banyak, mungkin kita bisa beli mobil kecil, biar muat, ayah nggak capek lagi dorong gerobak. Rudi mendengarkan, ada rasa takut yang samar, takut gagal, takut tidak cukup, namun ada juga sesuatu yang tak kalah kuat, niat. Niat yang tumbuh dari kebiasaan bangun pagi, dari es teh dingin yang selalu menunggu di teras, dan 1-2 lusin telur yang setiap hari diserahkan ke tangan pelanggan dengan senyum. Bab ini berakhir bukan dengan kemenangan penuh, hanya sebuah pintu yang baru terbuka. Banu mulai menerima tanggung jawab, Rudi mulai menyerahkan jubah kerja kelilingnya, dan Ida tetap jadi penopang paling setia. Mereka belum punya mobil, rumah mereka belum direnovasi, dan pesanan belum membanjir sampai tak terkendali. Namun ada hal yang lebih penting, semangat yang tak padam, niat yang tak tergoyahkan oleh lelah, dan keteguhan untuk pantang menyerah demi masa depan keluarga kecil ini. Di akhir hari, ketika lampu-lampu rumah di kampung mulai menyala satu persatu, Rudi duduk di kursi plastik di luar rumah. Ia memandang anaknya yang sibuk mengetik pesan, memandang istri yang menyusun gelas es teh untuk esok pagi. Di pundaknya, lelah dan bangga bergandengan tangan. Di dadanya, harapan sederhana. Semoga usaha kita tetap jujur, semoga anak kita tetap rendah hati, semoga kita terus diberi rejeki untuk membayar harapan hari esok. Perubahan yang lahir dari niat baik, kerja keras setiap hari, dan keberanian untuk mencoba hal baru. Mereka tidak mencari kemegahan, mereka hanya ingin hidup yang cukup, dan kebanggaan karena anak mereka lulus wisuda, serta mimpi mobil kecil yang bisa membawa telur segar mereka ke lebih banyak meja makan. Hidup kadang berjalan pelan, kadang berlari, dan kadang melompat tanpa memberi peringatan. Begitu pula dengan usaha telur keluarga Rudi. Setelah Banu mulai mengonlinekan dagangan, perubahan kecil mulai tampak. Namun perubahan besar justru datang dari hal yang tidak pernah mereka pikirkan sebelumnya. Pagi tanpa deru gerobak. Hari itu berbeda. Tidak ada suara roda gerobak yang biasanya berdecit sejak subuh. Tidak ada teriakan kecil Rudi menyapa ayam tetangga saat mengambil telurnya. Rumah terasa lebih tenang, dan Ida tersenyum kecil ketika melihat suaminya duduk sambil menghangatkan tangan di gelas teh panas. "Tumben ya, nggak buru-buru?" tanya Ida sambil menyiapkan gula untuk dagangan es tehnya. Rudi menarik nafas panjang. Pelanggan online itu ternyata banyak juga ya. Banu semalam bilang sudah ada 12 orderan. Kalau ayah keliling lagi, nanti nggak sempat packing. Ada rasa canggung di hati Rudi. Bertahun-tahun ia bangun pagi untuk berkeliling, tiba-tiba rutinitas itu harus ia lepaskan sedikit demi sedikit. Bukan karena ia malas, tapi karena usianya mulai memberi tanda. Lutut yang kaku, punggung yang pegal, dan napas yang tak lagi sepanjang dulu. Ida menepuk bahu suaminya pelan. "Sudahlah ya, kita sudah lama bekerja. Sekarang waktunya anak kita yang memulai langkahnya." Rudi mengangguk, bukan menyerah, tapi merelakan.
Perjalanan panjangnya kini memasuki babak baru. Meja makan yang berubah menjadi gudang kecil. Sejak usaha online berjalan, meja makan rumah mereka kini dipenuhi kardus-kardus kecil, timbangan digital, label sederhana, dan catatan pesanan dari pembeli. Banu menyiapkan semuanya dengan teliti. Setiap pagi sebelum kuliah atau setelah pulang dari kampus, ia duduk dengan laptop usang miliknya, memeriksa order masuk, lalu mengatur rute pengiriman. "Bu, nanti kirim ke rumah Bu Sri 2 kardus ya, jam 4 sore, pembeli baru katanya," ujar Banu sambil menempelkan label. Ida yang biasanya hanya menjual es teh, kini mulai terbiasa mengikat kardus telur, merapikan bubble wrap, dan memastikan tidak ada telur yang retak. Sesekali ia bahkan ikut tersenyum kecil ketika melihat notifikasi masuk di ponsel anaknya. Pesanan diterima. "Terima kasih Mas, telurnya bagus semua. Saya mau pesan lagi minggu depan." Kata-kata itu sederhana, tapi bagi mereka seperti embusan angin yang membawa harapan. Belajar dari nol. Namun, tidak semua perjalanan mulus. Di awal, banyak pula kekacauan kecil. Pernah ada pesanan yang salah alamat. Pernah ada telur yang retak karena tidak dibungkus cukup tebal. Pernah pula pembeli protes karena telat dikirim. Banu panik, wajahnya pucat ketika membaca pesan panjang dari salah satu pembeli yang kesal. "Ayah, gimana ini? Aku takut ratingnya jelek." Rudi menepuk bahu anaknya. "Namanya usaha pasti ada salahnya. Yang penting kita tanggung jawab, minta maaf, ganti rugi kalau perlu. Orang akan menghargai kejujuran." Banu mengikuti saran ayahnya. Ia minta maaf, menawarkan penggantian, dan mengirim ulang kardus baru. Ajaibnya, pembeli dia tuh justru berlangganan setelahnya. "Masnya sopan dan bertanggung jawab," begitu katanya. Rudi tersenyum puas. Pengalaman puluhan tahun berjualan keliling ternyata tidak sia-sia. Kebiasaan menjaga hati pelanggan itu akhirnya diteruskan oleh anaknya. Momen yang menyentuh. Suatu sore, ketika pesanan mulai menumpuk, Rudi dan Banu sedang menata telur. Tangan Banu cekatan menempatkan telur ke dalam kotak, sedangkan Rudi menyeleksi kualitasnya satu persatu. "Ayah," kata Banu tiba-tiba, "aku sebenarnya selalu takut ayah merasa aku mengambil alih pekerjaan ayah." Rudi terhenti. Ia menatap wajah anaknya, yang kini sudah tumbuh menjadi lelaki dewasa. "Banu, ayah melakukan ini semua supaya kamu bisa lebih baik dari ayah, bukan untuk membuatmu mengulang hidup ayah. Kalau kamu bisa membawa usaha ini lebih maju, itu kebanggaan buat ayah." Banu terdiam, suaranya bergetar. "Kalau nanti usaha ini maju, itu karena kerja keras ayah dan ibu juga." Ida yang mendengar dari dapur hanya tersenyum sambil mengusap matanya yang mulai hangat. Kadang kebahagiaan datang bukan dari benda mahal, tapi dari kalimat sederhana yang keluar dari hati yang tulus. Titik perubahan yang tak terduga. Suatu hari, seorang pembeli baru memesan dalam jumlah besar, 500 butir telur. Ia meminta agar dikirim setiap minggu jika kualitasnya bagus. Banu hampir menjatuhkan ponselnya. "Ayah, ada yang pesan 500 butir, mingguan." Rudi mengerutkan dahi. "Bener nih, jangan-jangan penipuan. Sudah dibayar ya, transfer?" Ida menatap keduanya dengan mata berbinar. "Alhamdulillah, ini pesanan terbesar sejak dulu jualan." Rudi menghela nafas panjang, seakan belum percaya. "Kalau begini, kita betul-betul harus pikirkan beli kendaraan. Gerobak ayah sudah tak kuat lagi." Banu mengangguk dalam-dalam. Ia sudah memikirkannya sejak lama. Dengan pesanan sebanyak itu, gerobak tua tidak lagi cukup. Bahkan sepeda motor biasa pun tidak kuat menahan beban telur ratusan butir. Pada malam itu, setelah makan, mereka bertiga duduk bersama. Tidak ada televisi, tidak ada suara ribut, hanya percakapan serius yang biasanya hanya muncul setahun sekali. "Ayah," kata Banu pelan, "kalau usaha ini terus naik, kita harus punya mobil kecil, biar pengiriman aman dan cepat, dan ayah nggak perlu lagi memaksakan diri." Rudi memijat lututnya yang sering pegal. "Mobil ya? Mahal, Ban. Kalau pelan-pelan nabung, bisa ya, kita kan sudah mulai untung sedikit." Ida menambahkan, "Kita tidak harus beli yang baru, mobil bekas pun cukup." Rudi terdiam lama. Ia tahu anaknya benar. Ia tahu usia membuatnya tidak bisa terus berjualan keliling seperti dulu. Dan ia tahu Banu tidak sekedar berangan-angan.
Malam itu menjadi titik perubahan besar. Mereka mula-mula hanya bekerja untuk hidup, kini mereka mulai hidup untuk membangun usaha. Hari-hari menuju perubahan. Mulai hari berikutnya, Rudi benar-benar berhenti keliling. Banu memegang kendali penuh, mengatur pesanan, mengelola pembeli online, mendistribusikan telur ke pelanggan besar, dan menjaga kualitas. Ida memperluas usaha es teh jumbonya, karena banyak pembeli telur yang sekalian membeli minuman segar buat dibawa pulang. Halaman rumah seringkali dipenuhi motor warga yang mampir. Suasana rumah kini seperti mini gudang, ramai, penuh tawa, banyak dus-deserakan. Tapi di balik semua kekacauan itu, ada kehangatan yang tak tergantikan, kehangatan keluarga yang membangun masa depan bersama. Pesanan terus meningkat. Rudi yang semula hanya membantu, kini sibuk mengajarkan Banu cara memilih supplier yang jujur, cara memilih telur yang tidak busuk, dan cara berbicara ramah tetapi tegas. Banu belajar cepat, setiap hari ia semakin lihai, dan setiap hari Rudi semakin yakin bahwa usahanya berada di tangan yang tepat. Bab ini berakhir ketika pesanan harian mencapai titik yang belum pernah mereka bayangkan, 40 hingga 50 kg telur per hari. Banu bekerja hingga malam, tapi wajahnya tidak pernah tampak lelah, justru semakin bersemangat. Rudi duduk di teras, memandangi jalan depan rumah yang dulu ia lalui dengan gerobak tua. Kini ia melihat anak muda datang mengambil pesanan, kurir pengiriman yang menjemput paket, bahkan tetangga yang bertanya cara ikut berjualan. Hatinya bergetar, harunya bercampur bangga. Ia tahu hidupnya sudah masuk babak baru. Dan di kejauhan, seperti cahaya kecil yang mulai terlihat jelas, ada bayangan bangunan rumah yang ingin mereka renovasi. Ada mimpi memiliki mobil bak kecil untuk usaha, ada harapan yang tumbuh di tangan anaknya sendiri. Perjalanan mereka belum selesai, namun satu hal pasti, mimpi besar selalu lahir dari usaha kecil yang tidak pernah menyerah. Hari-hari setelah pesanan besar pertama itu menjadi titik balik hidup keluarga Rudi. Seolah-olah roda rezeki yang dulu pelan, tiba-tiba mulai berputar lebih cepat. Namun di balik perubahan itu, ada cerita yang lebih dalam. Perjuangan, kesalahan, dan tekad yang terus menyala, meski keadaan kadang membuat mereka hampir menyerah. Gudang kecil di rumah kecil. Rumah sederhana mereka kini hampir berubah fungsi. Ruang tamu sudah tidak seperti ruang tamu. Kursi-kursi dipinggirkan, digantikan tumpukan kardus telur. Dinding penuh tempelan catatan pesanan. Meja makan dipenuhi timbangan, bubble wrap, dan spidol. "Bu, ini lebih mirip kantor daripada rumah ya," kelakar Banu suatu pagi. Ida tertawa kecil sambil mengikat kardus telur. "Yang penting halal dan rezeki lancar, Ban." Rudi yang duduk sambil mengelus lututnya ikut tersenyum. "Jangan banyak komen kamu. Ayah dulu jualan cuma bawa gerobak. Kamu sudah enak tinggal main HP, pesanan datang sendiri." Banu mencibir sambil tertawa. "Ayah, orang bilang sekarang zamannya digital. Kalau nggak ikut perkembangan, kita ketinggalan." Mereka bertiga tertawa bersama. Namun di balik tawa itu, mereka menyadari usaha ini benar-benar mulai tumbuh. Pesanan yang tak lagi bisa ditangani sendiri. Awalnya, Banu merasa masih bisa menangani semuanya sendiri. Tetapi semakin hari, jumlah pesanan semakin banyak. Kadang dalam satu hari ada 10 tempat yang harus diantar. Kadang pembeli meminta stok besar untuk dijual kembali. Ada hari ketika Banu pulang dengan wajah kusut, kaos penuh debu, dan napas tersengal. "Ban, kamu capek?" tanya Ida khawatir. "Agak, Bu. Setengah hari nganter, setengah hari packing. Kapan istirahatnya?" jawab Banu jujur. Rudi memandang anaknya. Ia tahu betul rasa lelah itu, lelah fisik dan lelah pikiran. Lalu ia berkata, "Kita nggak bisa kerja bertiga terus, lama-lama kewalahan. Sudah saatnya kita punya bantuan." Banu mengerutkan kening. "Maksud ayah, karyawan?" Rudi mengangguk. Ida pun terdiam sebentar, kemudian mengangguk pelan. "Kalau tidak mulai dari sekarang, nanti kita keteteran." Keputusan kecil itu menjadi langkah besar. Mereka mulai membuka kesempatan kerja bagi tetangga dekat. Karyawan pertama dari kampung sendiri. Tetangga mereka, Joko,
Pemuda yang baru berhenti kerja dari pabrik akhirnya menjadi karyawan pertama. Ia kuat, jujur, dan sudah mengenal keluarga Rudi sejak kecil. "Pak Rudi, saya bantu nganter saja ya," kata Joko pada hari pertama. "Tentu, nanti Joko belajar cara cek kualitas juga," jawab Rudi. Banu mengajarinya dengan sabar. Cara menusun telur agar tidak pecah, cara menempel label pengiriman, cara berkomunikasi sopan dengan pelanggan. Di minggu pertama, pekerjaan terasa lebih ringan. Banu tidak lagi harus terbirit-birit mengantar semua pesanan sendiri. Rudi bisa istirahat lebih banyak. Ida bisa fokus mengembangkan dagangan es teh yang ternyata juga ikut ramai berkat usaha telur mereka. Rumah itu tidak lagi hanya tempat tinggal, tetapi mulai membentuk sebuah ekosistem kecil yang menghidupkan beberapa orang. Kesalahan yang menjadi pelajaran besar. Namun, setiap langkah baru selalu menghadapi ujian. Suatu hari, Joko tidak sengaja menjatuhkan 2 kardus telur saat mengangkatnya dari motor. Telur-telur pecah hampir setengah isi kardus, dan pesanan yang seharusnya dikirim 2 jam lagi mendadak bermasalah. "Allah, maaf Mas Banu, saya benar-benar nggak sengaja," suara Joko bergetar. Banu yang sedang lelah sempat hampir marah. Tetapi sebelum sempat meledak, Rudi menepuk bahu anaknya. "Ban, kamu dulu juga pernah jatuh. Bahkan, gerobak ayah pernah kebalik dan semua telur pecah, ingat." Banu terdiam. Rudi melanjutkan, "Kesalahan itu bagian dari belajar. Kita bukan perusahaan besar, kita keluarga, dan Joko sudah bekerja keras." Joko hampir menangis dengar itu. Banu menghela napas panjang. "Sudahlah kok, besok hati-hati, sekarang kita cari stok cadangan." Mereka bekerja sama membersihkan, menemukan pasokan tambahan, dan tetap mengirim pesanan meski sedikit terlambat. Pembeli diberi penjelasan jujur dan minta maaf. Anehnya, pembeli itu malah memuji. "Tidak apa-apa Mas, yang penting jujur dan dikabari." Kejujuran yang diajarkan Rudi sejak dulu kembali menjadi penyelamat usaha ini. Banu dan dunia online yang semakin luas. Di sela-sela kesibukan, Banu mulai belajar lebih dalam tentang pemasaran online. Cara membuat foto produk menarik, cara menulis deskripsi yang meyakinkan, cara memasang iklan kecil-kecilan, dan bagaimana menjaga rating tetap tinggi. Ia menghabiskan malam membaca tutorial, terkadang hingga pukul 2 dini hari. Ida sering mengetuk pintu kamar. "Ban, sudah malam, tidur, kesehatan lebih penting." "Tunggu sebentar Bu, aku lagi belajar cara bikin akun toko lebih terpercaya." Rudi sambil tersenyum berkata, "Nak, jangan lupa, jangan terlalu mengejar hasil sampai lupa diri, yang penting konsisten." Banu tidak membantah. Justru, kata-kata itu yang membuatnya semakin fokus. Perlahan, toko online mereka naik peringkat. Banyak pelanggan dari kota lain mulai memesan. Bahkan, sebuah warung besar mulai memesan rutin tiap minggu. Pertanda keberhasilan, tabungan mobil pertama. Suatu malam saat mereka menghitung pemasukan, angka di buku catatan terlihat berbeda dari biasanya. Banu menatap ayahnya. "Yah, kita sudah kumpulkan cukup banyak untuk DP mobil bekas." Rudi membeku. Tangannya gemetar pelan. Tidak pernah ia membayangkan penjual telur keliling yang dulunya hanya mendapat untung tipis, kini bisa bicara soal mobil. Ida menutup mulutnya menahan haru. "Serius, Ban?" "Serius, Bu. Kalau kita tambah 2 bulan lagi, kita bisa beli mobil kecil, pick up atau minibus bekas." Rudi menarik napas panjang. Ia menatap langit malam dari jendela. Dulu, ia berjalan dari gang ke gang mendorong gerobak sambil menahan panas dan hujan. Kini, anaknya bisa membawa usaha jauh lebih tinggi. "Ini bukan mimpi ya," kata Banu pelan. "Ini berkat kerja ayah dari dulu." Rudi tidak kuat berbicara. Air matanya jatuh perlahan. Pada akhir bab ini, usaha keluarga Rudi bukan hanya tumbuh, tetapi mulai berakar kuat. Pembeli semakin banyak, karyawan pertama bergabung, sistem mulai tertata, usaha online berkembang, tabungan mobil sudah setengah tercapai. Namun bukan itu yang membuat mereka paling bahagia. Bukan jumlah pesanan, bukan uang, bukan popularitas.
Yang membuat mereka bangga adalah rasa percaya diri bahwa mereka bisa, bahwa keluarga mereka mampu, bahwa mimpi ternyata tidak hanya untuk orang kaya. Rudi menatap Banu dan Ida malam itu dan berkata dengan suara bergetar, "Usaha ayah dulu cuma untuk bertahan hidup, tapi usaha kamu, Ban, membawa kita ke masa depan." Usaha yang kecil, bila dijaga dengan jujur dan tekun, akan menumbuhkan akar yang kuat dan kelak akan tumbuh semakin tinggi. Perkembangan usaha telur keluarga Rudi kini sudah melewati masa merangkak. Mereka mulai belajar berdiri, melangkah, dan kini bersiap untuk berlari. Bab ini adalah kisah tentang perubahan besar yang akhirnya mereka lakukan, membeli kendaraan pertama. Namun lebih dari itu, bab ini juga bercerita tentang ketakutan, kebanggaan, dan kebahagiaan sederhana yang sering terselip di antara perjuangan. Perjalanan menuju mimpi. Pagi itu cerah, matahari baru saja muncul. Rudi berdiri di halaman sambil menatap gerobak tua yang sudah menemaninya bertahun-tahun. Roda gerobak itu kini sering macet, kayunya rapuh, dan suaranya berdecit setiap kali digerakkan. "Ban, kamu yakin kita benar-benar siap beli mobil?" tanyanya dengan nada ragu. Banu sedang memeriksa pesanan di ponsel. Ia menoleh dan tersenyum. "Siap ya, uang tabungan kita sudah cukup untuk DP. Toh mobilnya bukan yang baru, tapi cukup bagus untuk angkut telur." Rudi mengangguk, tapi kegelisahan masih menggelayut di hatinya. Beli mobil bukanlah perkara kecil bagi lelaki yang sepanjang hidupnya hanya memperbaiki gerobak dengan palu dan paku seadanya. Ida keluar dari rumah dengan membawa gelas es teh jumbo. "Sudah ya, jangan takut. Ini kan demi usaha, demi masa depan Banu juga." Rudi menerima gelas itu, meneguknya pelan, dan tersenyum tipis. "Hari ini kita coba lihat-lihat dulu," kata Banu. Dan sejak saat itu, perjalanan mereka menuju mimpi dimulai. Mencari mobil bekas yang pas. Setelah sarapan sederhana, nasi goreng buatan Ida, mereka bertiga pergi ke tempat jual beli mobil bekas di kota. Joko ikut menemani, karena dialah yang nanti akan mengendarai mobil itu untuk mengantari mobil itu untuk mengantar pesanan. Sampai di tempat penjualan, Banu langsung berbicara dengan sales. "Kami cari mobil bekas yang bisa untuk angkut telur. Budgetnya tidak terlalu besar." Sales itu tersenyum ramah dan membawa mereka berkeliling. Ada beberapa mobil yang menarik perhatian. Mobil pick-up putih, kuat, muat banyak, tapi mesinnya tua dan suaranya kasar. Minibus kecil, cocok untuk mengantar pesanan jauh, lebih aman untuk telur, tapi harganya sedikit lebih tinggi. Mobil bak terbuka kecil, tahun muda, tapi kapasitasnya terbatas. Rudi tampak bimbang. Ia mengelus-elus bodi mobil pick-up putih itu. "Ban, ayah dulu pernah dorong gerobak, sekarang mau pindah ke mobil, rasanya aneh," katanya pelan. Banu tertawa kecil. "Ayah, itu bukan aneh, itu namanya naik level." Ida juga menimpali. "Tidak apa-apa ya, Allah yang memberi rezeki ini, kita tinggal merawatnya saja." Akhirnya setelah mempertimbangkan banyak hal, memilih yang sesuai kebutuhan dan negosiasi panjang, mereka memutuskan membeli minibus kecil. Alasannya, aman untuk telur, muat banyak, dan lebih nyaman untuk perjalanan jauh. Ketika mesin dinyalakan untuk pertama kali, wajah Rudi memerah haru. Ia tidak mengira hidupnya akan sampai di titik ini. Saat mobil itu resmi menjadi milik mereka. Setelah surat-surat selesai, kunci diserahkan dan pembayaran DP dilakukan, Banu memegang kunci itu seolah memegang simbol kehidupan baru. "Ya," Banu berkata pelan sambil menyerahkan kunci pada ayahnya. "Ini semua karena kerja keras ayah sejak dulu." Rudi menatap kunci itu dengan mata berkaca-kaca. Tangan tuanya bergetar ketika menggenggamnya. "Dulu ayah cuma dorong gerobak, sekarang kita punya mobil," gumamnya, suaranya serak. Joko memecah suasana haru dengan bercanda. "Pak, kalau nanti jadi kaya raya jangan lupa sama saya ya." Mereka semua tertawa, tapi tawa itu penuh rasa syukur. Hari pertama menggunakan mobil, eksak seperti yang mereka duga, jumlah pesanan kini semakin banyak. Ketika mobil pertama kali diparkir di halaman rumah, tetangga-tetangga berdatangan. "Wah, Pak Rudi sudah punya mobil. Duh, maju pesat usahanya ya."
Beli dari hasil jualan telur? Masya Allah, Rudi hanya tersenyum malu. Ia tidak pernah suka pamer, tapi melihat orang-orang bangga kepadanya membuat hatinya hangat. Joko kemudian mulai mengisi mobil dengan pesanan hari itu. Kardus-kardus telur disusun dengan rapi. Rudi mengajarkan cara menempatkan telur agar tidak retak di jalan berlubang. Banu mencatat rute di ponselnya. "Siap, kita mulai antar," kata Joko sambil menyalakan mesin. Mobil melaju keluar dari gang kecil yang selama ini hanya dilalui gerobak dan sepeda motor. Banyak tetangga melambaikan tangan, seolah-olah mobil itu membawa harapan seluruh kampung. Usaha mereka makin berkembang. Dalam beberapa minggu setelah punya mobil, perubahan besar terjadi. 1. Pesanan bertambah 2 kali lipat. Warung-warung dan toko dari kecamatan sebelah mulai ikut memesan. 2. Pengiriman lebih cepat dan aman. Telur jarang pecah karena mobil lebih stabil dibanding motor. 3. Nama usaha mereka semakin dikenal. Beberapa pembeli menyebut mereka sebagai Telur Banu Delivery atau Telur Fresh Bu Ida. Istilah itu terdengar lucu bagi keluarga Rudi, tapi diam-diam membuat mereka bangga. Rudi yang awalnya hanya membantu memilih telur, kini sering jadi supervisor kecil di rumah. Ia memastikan kualitas tetap terjaga. Ia mengajari Joko rute yang aman dan membimbing Banu dalam menentukan harga, supaya tetap terjangkau tapi tetap untung. Ida juga ikut berkembang. Dagangan es tehnya sekarang jadi pembeli tambahan bagi orang-orang yang mengambil telur langsung. Banyak yang sambil menunggu pesanan malah membeli minum dan jajan. Rumah itu berubah menjadi pusat kegiatan kecil, ramai tapi hangat. Ketakutan yang muncul di tengah keberhasilan. Namun keberhasilan tidak datang tanpa rasa gelisah. Suatu malam, ketika semua sudah tidur, Rudi duduk sendirian di ruang tamu. Lampu temaram, suara kipas angin berputar pelan. Banu keluar dari kamar dan melihat ayahnya termenung. "Ya, kok belum tidur?" Rudi menatap lantai. "Ayah takut, Ban." "Takut kenapa?" "Takut usaha ini tumbuh terlalu cepat. Takut kita tidak bisa mengelola. Takut ayah tidak cukup pintar untuk mengikuti perubahan." Banu duduk di sampingnya. "Ya, usaha yang tumbuh itu bukan hal yang ditakutkan. Yang penting kita tetap jujur, tetap hati-hati dan tidak serakah. Pelan-pelan saja, kita belajar bareng." Rudi menghela nafas lega. Jawaban itu cukup menenangkan hatinya. Ayah cuma tidak ingin usaha ini membuat kita lupa diri. Banu menepuk bahu ayahnya. "Ya, kita mulai usaha ini dari lantai tanah. Kita nggak akan lupa dari mana kita berasal." Rudi menatap anaknya lama. Di matanya terlihat rasa bangga yang sulit digambarkan. Bab ini ditutup dengan gambaran jelas. 1. Mobil sudah dibeli. 2. Usaha mulai berkembang pesat. 3. Pengiriman semakin mudah. 4. Pelanggan semakin banyak. 5. Dan keluarga Rudi semakin kompak. Namun di balik semua pencapaian itu, terselip rasa takut, haru dan rendah hati. Mereka tahu bahwa jalan kesuksesan masih panjang. Justru karena itu mereka lebih berhati-hati sekaligus lebih bersemangat. Rudi duduk di teras rumah malam itu sambil menatap mobil kecil yang terparkir rapi di halaman. Bagi orang kaya, mobil itu mungkin hanyalah benda biasa. Tapi bagi Rudi, mobil itu adalah simbol kerja keras, simbol waktu, simbol impian yang akhirnya terwujud setelah bertahun-tahun berjuang. Dengan hati bergetar, ia berbisik lirih, "Terima kasih ya Allah, semoga usaha ini membawa berkah, bukan hanya untuk kami, tapi juga untuk orang-orang di sekitar." Bab berikutnya akan Pagi itu, suasana rumah keluarga Rudi terasa berbeda dari biasanya. Bukan lagi karena hiruk-pikuk persiapan Rudi memuat telur ke dalam gerobak tuanya, atau Ida yang sibuk menyiapkan es teh jumbo untuk pelanggan rumah. Kali ini, suasananya jauh lebih tenang, tetapi syarat dengan harapan baru. Rudi, yang usianya sudah tak lagi muda, duduk di kursi kayu sambil menatap halaman depan yang perlahan ramai oleh aktivitas usaha kecil mereka. Di sudut halaman, terlihat tumpukan kerat-kerat telur yang baru datang dari peternak langganan. Semuanya sudah ditata rapi oleh Banu. Banu, yang kini memegang kendali utama usaha keluarga, bergerak cepat namun teratur.
Tangannya cekatan memeriksa kualitas telur, memastikan tidak ada yang retak atau kotor. Setiap pesanannya dicatat di ponsel dan langsung dikoordinasikan dengan kurir online yang ia rekrut. Usaha kecil keluarga itu seakan berubah menjadi mini gudang pengiriman. Rudi memperhatikan semua itu dengan mata berkaca-kaca. Tidak pernah terbayang olehnya, seorang penjual telur keliling yang dulu hanya mengandalkan sepeda motor tua, kini memiliki usaha yang berkembang begitu pesat. Perkembangan usaha itu bermula dari sesuatu yang sangat sederhana, unggahan iseng Banu di internet. Sejak itulah, pesanan semakin hari semakin bertambah. Bahkan, pelanggan baru muncul setiap minggu, mulai dari ibu rumah tangga, pemilik warung makan, hingga restoran yang memesan puluhan kerat sekaligus. Bagi keluarga Rudi, ini bukan hanya berkah, ini adalah titik balik. Suatu sore, ketika matahari hampir tenggelam, Banu menghampiri ayahnya yang sedang duduk di beranda menikmati segelas teh hangat. "Ayah," kata Banu pelan, "mulai besok, ayah tidak perlu lagi berjualan keliling. Biarkan Banu yang tangani semuanya." Rudi tidak langsung menjawab. Ia hanya tersenyum kecil, lalu menatap jauh ke jalan tempat ia biasa mengayuh sepedanya dulu. "Ayah, sebenarnya sudah merasa capek, Nak. Tapi ayah tidak mau berhenti, karena takut usaha ini berhenti juga." Banu menepuk bahu ayahnya. "Justru sekarang usaha kita tumbuh ya, sudah banyak pelanggan yang percaya. Ayah tinggal duduk santai dan ikut bantu di rumah saja, biar Banu yang jalankan semuanya." Perlahan, Rudi mengangguk. Ada rasa haru yang menyelimuti dadanya, rasa bangga, lega, dan juga bahagia. Beberapa bulan berlalu. Perkembangan usaha keluarga itu semakin pesat. Banu mulai memanfaatkan media sosial secara serius, membuat foto produk yang rapi, menyusun paket penjualan, bahkan menambahkan layanan antar gratis untuk wilayah tertentu. Dampaknya luar biasa besar. Pesanan setiap hari hampir tidak pernah sepi. Semua itu membuat mereka harus memperbesar kapasitas usaha. Awalnya, mereka menggunakan motor untuk mengantar pesanan, tetapi seiring meningkatnya permintaan, motor tidak lagi cukup. Suatu pagi, Banu memanggil ayah dan ibunya keluar rumah. "Yuk keluar sebentar," katanya sambil tersenyum penuh misteri. Rudi dan Ida mengikuti anak mereka, dan di depan rumah, terparkir sebuah mobil pick-up baru berwarna putih mengilap. "Ini apa, Nu?" tanya Rudi dengan suara gemetar. "Ini untuk usaha kita ya, supaya bisa angkut lebih banyak telur, dan supaya ayah tidak perlu capek-capek lagi." Rudi terdiam. Ida menutup mulutnya, hampir menangis. Mereka berdua tidak pernah membayangkan bahwa usaha sederhana yang dulu hanya untuk mencukupi kebutuhan harian, kini sudah mampu membeli kendaraan sendiri. Tidak berhenti sampai di situ. Banu mulai merenovasi rumah sedikit demi sedikit, mengganti atap lama yang sering bocor, memodernkan dapur untuk ibunya, dan membuat ruang khusus untuk menyimpan stok telur agar lebih bersih dan tertata. Setiap perubahan kecil di rumah itu adalah bukti nyata dari kerja keras keluarga mereka. Rudi sering duduk di kursi tuanya, menatap hasil jerih payah yang kini berdiri di depan mata. Kadang ia tersenyum sendiri, mengenang hari-hari ketika ia berkeliling membawa telur di bawah teriknya matahari, hujan deras atau angin kencang. Semua itu terasa seperti babak panjang yang akhirnya membawa keluarganya pada akhir yang bahagia. Pada suatu malam, setelah makan bersama, Banu berkata dengan suara tulus, "Ayah, semua ini bisa terjadi karena ayah tidak pernah menyerah. Karena ayah bertahan meski kondisi sering tidak pasti." Banu hanya meneruskan apa yang ayah bangun sejak dulu. Rudi tersenyum hangat. "Tidak, Nu, semua ini bisa terjadi karena kita saling bantu. Karena ada niat baik dan kerja keras. Rezeki itu datang kalau kita mau berusaha." Ida mengangguk, dan karena kita tidak pernah berhenti percaya bahwa Allah selalu memberi jalan. Malam itu mereka bertiga duduk bersama, menikmati kehangatan rumah yang kini terasa jauh lebih nyaman. Bukan karena bangunan atau perabotnya, tapi karena perjuangan, air mata, dan rasa syukur yang menyatu dalam keluarga kecil itu. Usaha keluarga Rudi telah tumbuh.
bukan hanya menjadi lebih besar, tetapi juga menjadi lebih berarti. Dan bab perjalanan mereka masih jauh dari selesai, karena semangat pantang menyerah selalu membuka pintu baru menuju kesuksesan berikutnya. Setelah usaha telur keluarga Rudi berkembang pesat dan Banu mulai memegang kendali utama, kehidupan mereka terasa lebih stabil dan penuh harapan. Namun, seperti pepatah lama yang sering diucapkan Rudi, setiap usaha besar pasti akan diuji. Dan benar saja, ujian itu datang pada saat mereka merasa semuanya sedang baik-baik saja. Pagi itu, Rudi bangun lebih awal dari biasanya. Udara terasa lebih dingin, mungkin karena hujan semalaman. Ia berjalan ke halaman, tempat kerat-kerat telur biasanya ditata dengan rapi. Tetapi kali ini, ada sesuatu yang membuat jantungnya sedikit berdebar. Beberapa kerat telur terlihat retak-retak, bahkan sebagian besar basah oleh air hujan. Atap gudang kecil yang baru saja direnovasi, ternyata bocor di salah satu sudut, membuat puluhan butil telur rusak. Banu terkejut melihat kondisi itu. Matanya langsung mengamati kebocoran di langit-langit, lalu memeriksa telur yang masih bisa diselamatkan. "Wah, ini kerugian besar, Ayah," katanya dengan suara berat. Rudi menepuk pundak anaknya, memberikan sedikit ketenangan yang ia sendiri sedang butuhkan. "Beginilah usaha, Noh, kadang naik, kadang turun. Jangan panik dulu." Ida ikut keluar sambil membawa kain lap. Wajahnya cemas, tapi tetap berusaha tersenyum. "Yang penting kita cari solusinya dulu. Allah kasih ujian, pasti ada maksud baik." Namun hari itu tidak berhenti di situ. Setelah kerugian akibat telur rusak, tiba-tiba salah satu pelanggan besar, sebuah restoran terkenal di kota, menghubungi Banu dan mengatakan bahwa mereka akan berhenti berlangganan. Alasannya sederhana, mereka mendapat penawaran harga lebih murah dari pemasok lain. Itu adalah pukulan kedua. Padahal, restoran itu adalah salah satu pelanggan terbesar yang setiap minggu mengambil belasan kerat. Jika kontrak itu benar-benar berhenti, pendapatan mereka akan berkurang cukup banyak. Banu duduk di ruang tamu, memandangi ponselnya seperti tak percaya. "Ayah, kok rasanya berat banget ya hari ini?" Rudi duduk di sampingnya, tersenyum kecil. "No, ayah dulu lebih sering ngalamin yang lebih berat dari ini. Pernah jualan seharian cuma laku 2 kilo. Pernah juga kepleset di jalan, telur pecah setengahnya. Tapi ayah tetap jalan terus. Ujian itu bukan tanda kita gagal, tapi tanda kita akan naik level." Ucapan itu membuat Banu diam sejenak. Dalam hatinya, ia tahu ayahnya benar. Tidak ada usaha yang mulus selamanya. Beberapa hari berikutnya, masalah lain muncul. Kendaraan pick-up yang mereka beli untuk operasional tiba-tiba mogok ketika Banu sedang mengantarkan pesanan. Mesin mati di tengah jalan membuat beberapa pesanan terlambat. Salah satu pelanggan mengeluh meski tidak marah. Banu pulang dengan wajah letih, badannya pegal, pikirannya penuh. "Ayah, kenapa seolah-olah semuanya datang bersamaan? Gudang bocor, pelanggan besar pergi, mobil rusak pula." Rudi menatap anaknya dengan tegas, namun penuh kasih. Kalau mau naik gunung, pasti ketemu tanjakan. Kalau mau sukses, pasti ketemu cobaan. Justru disinilah keteguhan kita diuji. Ida membawa minuman hangat dan duduk bersama mereka. "Kamu nggak sendirian, Nuh. Kita bertiga, satu keluarga. Masalah sebesar apapun, kalau dihadapi bareng-bareng, pasti bisa." Perlahan, ucapan itu menenangkan hati Banu. Di tengah masalah itu, sesuatu yang baik mulai muncul. Banu mulai mendapatkan banyak dukungan dari pelanggan lama. Beberapa di antaranya bahkan memberikan testimoni positif di media sosial. Ada yang menulis bahwa telur dari Rudi selalu segar, ada yang mengatakan pelayanan mereka cepat, dan ada pula yang merekomendasikan usaha ini ke teman-temannya. Pujian dan dukungan itu membuat akun jualan online mereka semakin ramai. Pesanan kecil tapi banyak mulai berdatangan. Meski tidak sebesar pesanan restoran, tapi jumlahnya stabil dan terus meningkat setiap hari. Banu menyadari sesuatu. Ternyata keberkahan kadang datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Ia kemudian memperbaiki gudang, memanggil tukang untuk memperbaiki atap bocor. Mobil pick-up pun dibawa ke bengkel dan diperbaiki total agar tidak mogok lagi. Untuk pelanggan restoran yang hilang, Banu membuat strategi baru, promo gratis ongkir untuk pembelian di atas jumlah tertentu.
Tak sangka, strategi itu justru menarik pelanggan baru yang lebih loyal. Suatu malam, Banu duduk bersama ayahnya di beranda. Udara malam terasa sejuk dan suara serangga terdengar dari kejauhan. "Ayah," katanya pelan. Kalau bukan karena ayah ngajarin untuk nggak mudah menyerah, mungkin Banu sudah capek dan berhenti waktu masalah datang kemarin. Rudi tertawa kecil. "Kamu itu lebih kuat dari yang kamu kira, No. Ujian itu bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk menguatkan." Banu menatap ayahnya, lalu tersenyum perlahan. "Benar ya, dan sekarang Banu merasa usaha ini bukan sekedar usaha. Ini perjuangan keluarga, perjalanan panjang kita." Rudi mengangguk bangga. "Selama kita punya niat baik, kerja keras, dan doa, insya Allah jalan akan selalu terbuka." Malam itu, di bawah langit yang cerah, keluarga itu kembali merasakan ketenangan setelah melalui masa yang berat. Bukan karena masalah sudah hilang sepenuhnya, tetapi karena mereka telah melewatinya dengan usaha dan keikhlasan. Dan tanpa mereka sadari, ujian besar itu justru membuat fondasi usaha mereka semakin kuat. Babak baru akan segera dimulai, lebih besar, lebih matang, dan lebih penuh berkah. Setelah melewati berbagai ujian berat, gudang bocor, pelanggan besar pergi, hingga mobil operasional rusak, usaha keluarga Rudi mulai kembali stabil. Bahkan, perlahan-lahan, perkembangan usahanya menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Banu telah belajar banyak hal tentang ketekunan, manajemen, layanan pelanggan, hingga strategi pemasaran yang lebih modern. Namun, bab terakhir perjalanan ini bukan sekadar tentang kesuksesan bisnis, tetapi juga tentang perubahan besar dalam kehidupan keluarga mereka. Beberapa bulan setelah badai masalah itu berlalu, usaha telur mereka semakin berkembang. Gudang sudah diperbaiki dan diperluas. Mobil pick-up sudah kembali digunakan untuk mengantar pesanan dalam jumlah besar. Pelanggan baru muncul hampir setiap hari, sebagian besar karena rekomendasi dari pelanggan lama yang puas. Banu kini tidak lagi bekerja seorang diri. Ia merekrut 2 orang karyawan untuk membantu sortasi dan pengantaran. Salah satunya anak muda dari kampung sebelah yang awalnya tidak punya pekerjaan tetap, kini bisa membantu keluarganya berkat gaji dari usaha tersebut. Rudi sering memperhatikan aktivitas itu sambil duduk di kursi kayu tua di beranda. Setiap kali ia melihat telur diangkat, disortir, dimasukkan ke mobil, ia selalu merasa bangga. Ada perasaan hangat yang tak bisa ia ungkapkan dengan kata-kata. Dulu ia melakukannya sendirian, mengandalkan tenaga tuanya. Sekarang anaknya sudah membawa usaha itu ke tingkat yang ia sendiri tak pernah bayangkan. Ida pun semakin sibuk dengan usahanya berjualan es teh jumbo. Berkat pelanggan Banu yang sering datang ke rumah untuk mengambil pesanan, lapaknya makin dikenal. Banyak orang membeli es teh sambil menunggu telur selesai disiapkan. Kadang ada yang memesan dalam jumlah banyak untuk acara. Rumah kecil yang dulu sepi kini ramai hampir setiap hari. Suatu pagi, Banu memanggil kedua orang tuanya untuk berkumpul di ruang tamu. Rudi dan Ida saling bertanya-tanya apa yang ingin ia sampaikan. Wajah Banu terlihat sangat serius, tetapi juga mengandung bahagia yang tidak bisa disembunyikan. "Ayah, Ibu, Banu mau bilang sesuatu, penting," katanya. Rudi mengangguk. "Ada apa, Nak?" Banu mengambil napas panjang. "Alhamdulillah, setelah kita memperbaiki gudang dan menjalankan sistem baru, pemasukan usaha kita sudah meningkat cukup besar." Banu sudah hitung dengan teliti, dan ia tersenyum kecil. "Sepertinya sudah saatnya kita mengambil langkah yang lebih besar." Ida pun terlihat bingung. "Langkah apa maksudnya, Nu?" Banu mengeluarkan beberapa lembar kertas dari map. "Ini rencana Banu untuk membuka toko kecil khusus telur dan kebutuhan dapur di depan rumah kita. Bukan hanya jualan telur, tapi juga bisa jadi pusat distribusi. Kita bisa jual paket telur, minyak, beras, dan kebutuhan lain. Semua tetap online dan offline." Rudi terkejut. "Kamu sudah sejauh itu pikirnya?" "Sudah ya, dan Banu mau toko ini pakai nama ayah, Telur Pak Rudi, Fresh and Delivery, karena semua ini dimulai dari ayah." Rudi terdiam, matanya memerah. Ida langsung menutup mulutnya karena haru. Tidak pernah dalam hidup mereka membayangkan akan melihat nama keluarga mereka terpampang di toko yang modern dan terkelola dengan baik.
Tidak butuh waktu lama bagi keluarga itu untuk mewujudkan mimpi tersebut. Banu mulai membangun toko kecil di bagian depan rumah. Ia menggunakan sebagian keuntungan usaha selama beberapa bulan terakhir. Rudi membantu sebisanya, meski tidak lagi kuat mengangkat beban berat. Ida menyiapkan minuman dan makanan untuk para pekerja bangunan. Saat toko itu akhirnya berdiri, tampak sederhana namun rapi dan modern. Dengan papan nama besar bertuliskan, "Telur Pak Rudi, Fresh and Delivery, segarnya kebanggaan keluarga." Begitu toko dibuka, banyak warga sekitar yang datang. Sebagian penasaran, sebagian ingin membeli langsung. Banu menyediakan layanan pesan via WhatsApp, pengantaran dan pemesanan partai besar. Semua sistem dibuat rapi. Dalam hitungan bulan, toko kecil itu tidak hanya menjadi tempat usaha, tetapi juga menjadi simbol perubahan hidup mereka. Suatu sore, Rudi duduk di depan toko sambil memperhatikan aktivitas di dalamnya. Beberapa pelanggan keluar masuk, Banu sibuk mengatur pesanan, dan karyawan mereka menyusun telur ke dalam rak. Ida duduk di samping Rudi sambil tersenyum. "Ayah lihat," katanya pelan. "Dulu kita cuma punya gerobak dan motor tua, sekarang semua ini." Rudi menghela napas panjang. "Iya Bu, kadang ayah merasa seperti mimpi." Ida menatapnya penuh cinta. "Semua ini karena ayah tidak pernah menyerah." Rudi tersenyum kecil. "Bukan cuma ayah, ini karena kita bertiga, karena kita saling dukung." Tak lama, Banu keluar dari toko dan duduk di tengah-tengah mereka. Ia tampak lelah, namun senyumnya tidak pernah padam. "Ayah, Ibu, Banu punya janji pada diri sendiri," katanya sambil memandang keduanya. "Usaha ini akan terus Banu kembangkan, bukan untuk kaya saja, tapi untuk membalas semua kerja keras ayah dan ibu selama ini." Rudi menepuk bahu anaknya. "Kamu sudah jauh melampaui apa yang ayah harapkan. Ayah bangga. Apapun yang terjadi nanti, ayah tahu kamu bisa menjaganya." Mereka bertiga terdiam, menikmati angin senja yang berembus lembut. Tidak ada kata-kata yang perlu diucapkan lagi, karena diam mereka adalah doa yang panjang dan syukur yang dalam. Malam itu, setelah semua toko tutup dan rumah kembali tenang, Rudi berdiri di depan toko. Lampu toko yang redup membuat papan namanya tampak bersinar. Ia menutup mata sebentar, mengingat setiap langkah dalam hidupnya. Dari membawa telur keliling di tengah hujan, menahan panas terik, berjalan dari satu warung ke warung lain, hingga kini melihat anaknya melanjutkan usaha yang dulu ia bangun dengan peluh dan doa. Air mata menetes pelan. Bukan air mata kesedihan, tetapi air mata penuh rasa syukur. Setelah perjalanan panjang, setelah jatuh bangun dan ujian yang silih berganti, akhirnya mereka sampai pada satu titik. Titik di mana perjuangan berubah menjadi berkah dan kerja keras berubah menjadi masa depan yang cerah. Dan meski bab ini berakhir, kisah keluarga Rudi sesungguhnya baru saja dimulai. Perjalanan panjang masih menanti di depan. Namun satu hal pasti, mereka tidak lagi